Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Siang hari ini kami mau dedikasikan hati kami, pikiran kami, perasaan kami sepenuhnya kepadamu, Raja segala Raja. Roh Kudus, kami minta hadirat-Mu memenuhi ruangan ini dari ujung ke ujung. Buat kami mengerti kebenaran dan singkapkan, wahyukan diri-Mu. Kami ingin diubahkan, semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan-Mu. Bicara di tengah kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya akan ngomong cepat sekali karena waktunya mepet. Dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya, kalian adalah orang-orang yang hebat, yang dipilih Tuhan, yang ditentukan Tuhan. Kalian sampai garis akhir harus mencapai destinasi ilahi. Amin. Amin. Kalian menjadi orang-orang yang berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, sehingga sepanjang hidupmu berfungsi dengan baik, berguna dengan baik. Karena banyak orang Kristen hanya jalanin kekristenannya tanpa berfungsi dan berguna dengan baik. Dan apa yang terjadi? Buang waktu sia-sia. Ada hal yang tidak bisa kita ulang, namanya waktu. Dan jangan pernah buang waktumu sia-sia. Saya ini umurnya udah 48 tahun loh. Kalau saya mau ditukar, saya pingin umur 20 tahun. Dan kalau saya dipulang balik umur 20 tahun, saya tidak mau pakai waktu saya dengan sia-sia. Tapi kita seringkali buang waktu sia-sia, percuma. Harusnya tambah hari kita berjalan bersama Tuhan penuh hikmat dan pengertian. Katakan amin. Karena kalian adalah orang-orang yang spesial yang harusnya terhubung dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan jadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita butuh terhubung dengan Tuhan. Kita butuh terkoneksi dengan Tuhan. Kitab Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi banyak orang Kristen merasa berbuat apa-apa, tapi tidak melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita ingin jadi orang yang berbeda. Kita habiskan waktu kita berfungsi dan berguna dengan baik. Perjalanan langkah kita berjalan bersama Tuhan dan menjadi orang yang memberkati banyak orang. Dimulai dengan berjalan terhubung bersama Tuhan. Amin. Kekristenan bukan hanya sekedar datang ibadah loh. Kekristenan bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tubuh kita dulu yang kita harus persembahkan di hadapan Tuhan. Jadi korban yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Baru perjalanan kita akan dituntun, berjalan step by step menuju kehendaknya. Dan kamu tahu, setiap orang yang dekat denganmu harusnya digarami, diberkati, diubahkan melalui hidupmu. Tuhan mau memanifestasikan kuasanya melalui kita. Tuhan ingin memanifestasikan pekerjaannya melalui tangan kita, melalui apa yang kita kerjakan, melalui apa yang kita perbuat, sehingga orang lain bisa melihat kemuliaan yang nyata melalui kehidupan kita, melalui sikapmu, melalui tindakanmu, melalui perkataanmu, melalui apa yang kamu kerjakan. Sekalipun kamu kerja di sebuah perusahaan, kalau Tuhan menyertaimu, apa saja yang dipegang tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Bukankah kita selama tinggal di bumi ini kita butuh favor of man dan favor of God? Butuh dikasihin Tuhan dan butuh dikasihin manusia. Kita untuk naik jabatan butuh dikasihin bosmu. Betul apa tidak? Dan dimulainya dengan orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Engkau cintai Tuhan, engkau kasihin Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi dedikasikan hidupmu sepenuhnya. Dan engkau lihat perjalananmu akan mengubahkan banyak orang. Saya ini bukan siapa-siapa loh. Nama saya Peter Guntur, cari di YouTube nanti. Kamu akan dengar khotbah yang agak tajam sekali. Saya bukan siapa-siapa, saya dari kampung, dari desa. Tapi sejak saya kenal Tuhan, saya kejar Tuhan. Saya ingin habiskan waktu saya sepanjang umur saya jadi berkat bagi banyak orang. Saya tidak mau buang waktu sia-sia, apalagi ribut, gegeran, berantem. Tidak ada dalam kamus saya. Belajar jadi orang Kristen, pikul salib, mati daging, sangkal diri. Katakan amin. Yang belum makan siang agak sok dengerin khotbah saya, tapi senyum dulu. Kanan kiri yang manis. Kalau hidup kita hanya habiskan waktu hanya memenuhi nego dan hawa nafsu kita, kita tidak akan jadi apa-apa dan tidak akan pernah kemana-mana. Padahal Tuhan punya jatah yang besar dalam setiap hidupmu. Alkitab katakan segala berkat rohani yang di surga harusnya menjadi bagian milik kita. Tapi seringkali tidak mencapai, tidak kita miliki, tidak sampai kepada kita karena kita tidak available di hadapan Tuhan. Saya pernah ngomong,
Banyak orang Kristen yang harusnya terima jatah besar, punya kapasitas besar, menikmati anugerah yang lebih besar, tapi sepanjang hidupnya dia tidak pernah menikmatin, karena tidak pernah memberi hatinya, hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Tidak pernah mengembangkan kapasitas. Dengerin baik-baik, Tuhan berikan kapasitas dalam hidupmu itu gede sekali loh. Tapi kalau engkau buang waktumu sia-sia, engkau tidak kembangkan kapasitasmu, engkau tidak akan terima jatah yang besar. Karena banyak orang Kristen dikubur bersama potensi dalam hidupnya, yang harusnya dikembangkan, harusnya memiliki dampak, harusnya powerful. Bukankah Tuhan berfirman, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan? Pernah dengar ayat itu? Betul apa tidak? Kamu tumbang tangan orang sakit akan mengalami kesembuhan. Kau akan mengusir setan-setan. Iya Pak, doain. Orang buta tetap berjalan, orang lumpuh melihat. Nggak mudeng ya? Kebalik ya kan? Tidak terjadi apa-apa artinya. Harusnya powerful kehidupan kita. Kamu adalah orang yang diurapin Tuhan. Alkitab katakan kamu adalah imamat yang rajani. Imam, jadi pengantarannya orang berdosa dengan Tuhan. Raja memiliki otoritas dan kuasa. Berfungsi, berguna apa enggak hidupmu? Bernilai apa tidak? Tapi banyak orang nggak bisa menilai dirinya dengan baik, nggak tahu posisinya di hadapan Tuhan. Kalau kita ngerti apa yang Tuhan mau, apa yang terjadi dalam hidupmu, engkau memiliki power dan otoritas. Hidup berdampak begitu powerful sekali. Di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Bapak Ibu tidak bisa berbuah loh. Bikin trouble. Orang yang suka trouble, yang suka marah, suka menghakimi, suka ribut, suka berantem, nggak tertib, itu di depan jalan raya itu ada namanya jalur Transjakarta. Betul apa tidak? Siapa yang pernah terabas jalur Transjakarta? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku kelihatannya. Kalian adalah orang yang tertib semuanya. Katakan amin. Kamu terabas jalur Transjakarta, kamu tidak tertib, kamu melanggar ketetapan Tuhan. Hukum yang taruh oleh pemerintahan Indonesia, mereka adalah wakilnya. Kamu langgar peraturan dan undang-undang, sebenarnya kamu memberontak kepada Tuhan. Kelihatannya simpel. Bagaimana bisa jadi berkat orang seperti itu? Lampu merah diterabas karena buru-buru telat kerjanya. Nggak ada di sini. Tertib semuanya. Hidup kita harus berbuah, realita kehidupan kita harus berbuah. Dan kalau kita berbuah, pohon ketika berbuah, yang menikmatin itu bukan pohonnya, tapi orang lain. Ketika hidupmu berbuah, orang lain yang akan menikmati. Akan menikmatin Kristus yang manifestasi melalui hidupmu. Amin. 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 Sekarang kita akan lihat di Roma pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-13. Supaya apa? Kita belajar ini. Kamu akan dikasihin manusia dan dikasihin Tuhan. Dan ujungnya kalau kamu dikasih manusia dan dikasihin Tuhan, perjalananmu akan dipromosi, hidupmu akan jadi berkat, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Makanya saya bilang kekristenan itu bukan agama. Kekristenan bukan hanya sekedar duduk di gereja, tapi adalah praktek hidup 24 jam sehari, memanifestasikan karakternya Kristus. Katakan amin. Amin. Melalui apa? Sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu. Di kantor jadi berkat, jadi contoh yang baik. Kalau Tuhan menyertai kamu ya, kamu kerja di kantor, omset kantor akan naik loh. Kok nggak ada amin ini? Amin gitu loh. Diberkati apa enggak? Ini apa ngantuk gitu ya? Kalau Tuhan menyertai hidupmu ya, ditempatkan dimanapun, orang di sekitarmu akan merasakan bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Orang kayak begini ini orang yang mati terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau dagingmu masih ngontrol, emosimu dan egomu yang mengendalikan, dimanapun kamu berada jadi trouble, jadi batu sandungan. Kerjanya ribut, gegeran, berantem, konflik, dan merasa paling benar sejagat raya, dan orang lain salah semuanya. Ngomong ngaku cinta Tuhan, tapi kelakuannya tidak jauh beda dengan orang dunia. Tapi kita adalah orang yang berbeda, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan ini semakin nyata. Orang bisa melihat manifestasi cermin kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita. Katakan amin. Do you mudeng or not ini?
Yang diberkati batuk dulu, itu. Luar biasa orang ini, powerful sekali. Ini persekutuan doa yang akan berkembang dengan pesat sekali, karena ada orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Saya berdoa kalian memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan lebih dari apapun. Karena kekristenan tanpa kelaparan dan kehausan sama Tuhan, sebenarnya kekristenanmu sedang sakit. Bapak Ibu, kalau pun yang sudah menikah ini, kalau anakmu nggak doyan makan, dikasih susu, kasih dot, kasih makanan, kasih cemilan, nggak mau makan, jangan-jangan dicek nih suhu badannya naik ini. Ini pasti sakit nih. Karena orang sakit itu biasanya nggak doyan makan. Tapi di sini adalah orang-orang yang haus dan lapar, makanya siang hari ini duduk di sini dengerin firman Tuhan. Karena pingin kenal Tuhan, pingin mendedikasikan hidup sepenuhnya sama Tuhan, dan akhirnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Roma 14 ayat ke-13. Karena itu janganlah saling menghakimi lagi. Gak ada di sini yang saling menghakimi. Kamu yang paling salah dan aku yang paling benar. Di dalam rumah tangga pun kalian tidak boleh menghakimi suamimu atau menghakimi istrimu, karena dia adalah teman yang harusnya kamu kasih, kamu cintai, kamu hormati. Katakan amin. Ini sudah menikah semua belum ini? Ada yang single kelihatannya ya, masih muda-muda. Luar biasa. Jangan pernah menuding kesalahan orang lain, menjelekkan orang lain, ngomongin buruk tentang bosmu. Itu yang paling parah. Kamu kerja digaji bosmu, tapi kamu ngomongin atasanmu. Malu. Jadi anak Tuhan harus jadi berkat. Amin. Jangan menuding kesalahan orang lain, koreksi diri. Karena kecenderungan manusia lebih suka ngoreksi orang lain daripada ngoreksi dirinya sendiri. Makanya dari tahun ke tahun jadi trouble. Tapi kalau kita ini setiap hari koreksi diri kita, bercermin dengan firman, hidupmu pasti diubahkan. Karena banyak saya temuin orang Kristen bertahun-tahun di gereja, makan di gereja, duduk di gereja, hidupnya tidak pernah berubah. Tapi di sini ada orang-orang yang hidupnya sedang diubahkan Tuhan. Hidupmu akan jadi berbeda dan menjadi dampak bagi banyak orang. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Orang Kristen itu harus jadi berkat loh. Panggilan kita itu bukan untuk lebih hebat dari orang lain, bukan untuk lebih keren, bukan untuk lebih kaya. Kita dipanggil, panggilan kita yang pertama adalah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Karaktermu, sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu, keputusanmu sejalan dengan Tuhan, baru jadi berkat. Tapi kalau hidup kita ini sering dikomplain orang karena kelakuan kita buruk, orang nggak demen bergaul dengan kita karena sikap kita jelek, kita selalu ribut dengan tetangga, ribut dengan orang tua, ribut dengan anak, ribut dengan besan, mantu, mertua, atau siapapun namanya, bergereja pun ribut dengan pendetanya dan jemaatnya, berarti ada yang salah dengan diri kita. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau Tuhan menyertai hidupmu, kamu tahu fungsimu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bukan untuk bikin trouble. Kamu kerja di kantor pun kamu menjadi orang yang skillful, tanggung jawab sekali loh. Bayangin orang Kristen kerjanya di kantor, kerjanya terlambat, pulangnya cepat dengan alasan pengen ibadah. Kelihatannya rohani kan? Tapi sebenarnya jadi batu sandungan. Orang Kristen kerja di kantor jadi contoh, tertib, tanggung jawab, jadi berkat. Bahkan pekerjaanmu bisa menghasilkan perusahaan mendapatkan untung yang lebih banyak lagi. Itu harusnya. Kenapa? Karena orang Kristen itu disertai Tuhan, ngerti firman. Kan harusnya kita sebagai orang percaya ini, harusnya orang yang paling pinter, berhikmat, taat, tertib, dan diberkatin Tuhan kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada firman kebenaran yang menyertai kita, menerangin kita. Ada roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, dan dia berjanji dia berjalan bersama kita, mengurapin kita dan memberkatin kita. Tapi seringkali kita lihat orang Kristen yang ngakunya Kristen malah bikin trouble. Tapi hari ini kita mau berjalan bersama Tuhan hari demi hari. Kamu akan menghitung harimu dengan berguna, berfungsi, bermanfaat bagi banyak orang. Karena suatu hari apapun yang kita kerjakan, kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Entah baik, entah itu buruk. Tidak ada yang terluput satupun. Amin. Kamu kerja di kantor pun kamu harus tanggung jawab dengan atasanmu loh. Gak bisa kerja di serampangan loh. Apalagi kita ini dibikin handmade sama Tuhan.
Karena Tuhan ciptakan kita punya maksud dan tujuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang Dia mau, bukan yang kita mau. Bukankah telapak tanganmu itu ada sidik jari, dan sidik jarimu itu berbeda dengan yang lain? Tidak pernah ada yang sama nyamain di sidik jarimu. Dari orang yang pernah meninggal, orang yang hidup hari ini, dan orang yang hidup akan datang. Artinya kita dibikin spesial karena kita orang spesial, untuk mengerjakan sesuatu yang spesial sesuai kehendaknya Tuhan. Kamu jadi orang yang berbeda. Amin. Coba toleh kanan kirimu, wajahmu nggak ada yang pernah sama kan? Kembar identik pun juga belum tentu sama loh. Artinya handmade, special edition. Ini orang-orang tahu nih, barang special edition mahal nggak? Mahal sekali. Artinya kalian adalah orang-orang yang mahal di pemandangan Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu yang besar dan berdampak bagi banyak orang. Amin. Amin. Saya berdoa kalian semakin paham dengan maksud Tuhan. Kita lompat saja ya. Ini sudah 10 menit lagi selesai kok soalnya ini. Kita mesti cepat sekali. Di ayat yang ke-15-nya, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu, ada nggak yang di sini simpen sakit hati? Simpen kecewa, kepahitan, luka batin? Atau kamu suka menyakitin orang lain tanpa sadar, sering ngomong tajam ketus sekali, terus 5 menit lupa. Tapi yang dengar perkataan kita seringkali keinget sampai seumur hidupnya, meski bertobat dan berubah loh ya. Mulutmu untuk memberkati orang lain. Mulut kita dipanggil untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Ngomong kabar baik, ngomong kebenaran. Katakan amin. Lebih baik memuji daripada memaki. Biasain puji orang, kasih kata-kata yang baik dan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kamu nggak jaga mulutmu, bisa menyakitin dengan perkataanmu yang membuat orang lain terluka. Makanya saya bilang kita dipanggil untuk jadi berkat, memberkatin banyak orang di sekitar hidup kita, bukan untuk jadi batu sandungan. Oleh karena sesuatu yang kau makan, ini jadi batu sandungan karena apa yang dimakan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Perhatikan di ayat 17-nya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah berbicara tentang apa? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Hidupmu berjalan dalam kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-18-nya? Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormatin manusia. Kamu tidak pusing lagi dengan hal yang duniawi. Kamu tidak akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang tentang ini berkenan dan tidak. Tapi ketika kamu berjalan ngikutin kehendak Tuhan setiap hari, dari sikap, tindakan, dan perbuatanmu, akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Makanya kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung, kata kitab Korintus. Kemuliaan Tuhan itu manifestasi melalui kita, dan orang lain bisa melihat kemuliaan itu. Makanya daging ini, yang kita dulunya sebelum kenal Tuhan, daging ini persis jadi penyambung perbuatan dan tindakannya setan. Tapi ketika kita mengalami kelahiran baru, kita diubahkan. Dan sejak kita diubahkan, kita harus mengenakan manusia baru itu setiap hari. Diubahkan setiap hari. Lewat apa? Pembaruan budimu. Bagaimana caranya? Dengar firman seperti ini, koreksi diri, merenungkan firman, bergaul dengan Tuhan. Itu memperbarui manusia rohmu, diperbarui di jiwamu, di pikiranmu, di perasaanmu, di cara pandangmu sejalan dengan Tuhan. Dan ketika engkau semakin memberi diri berjalan, semakin berjalan bersama Tuhan, seperti saya bilang, engkau nggak buang waktumu sia-sia. Kamu jalan setiap hari bersama Tuhan, dan apa yang terjadi? Kamu semakin diperbaharui hari demi hari, penuh penguasaan diri. Orang Kristen harus memanifestasikan buah Roh Kudus dalam hidupnya. Amin. Di Galatia pasal yang 5:22 itu, tahu semuanya orang Kristen itu. Bagaimana buah Roh itu manifestasi dalam diri kita? Kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari, berjalan bersama Roh Kudus setiap hari, step by step. Ketika engkau ingin menghasilkan kesabaran, engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan. Ketika kamu ingin menghasilkan kasih, kamu ketemu dengan orang-orang yang nggak layak dikasih dan nyakitin terus-terusan.
Kalau kita pakai cara dunia, apa yang terjadi? Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi cara orang Kristen yang kedagingan, dia minta malaikat kirim petir nyambar rambutnya biar gundul. Gak ada di sini, ya kan? Kalian mengampuni semuanya orang yang menyakiti hatimu, dan kalian penuh belas kasihan. Do you dengar not ini? Ngerti apa tidak? Kalau kita kenakan manusia baru tadi, tambah hari hidupmu jadi berkat. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bergaul dengan siapapun, orang bisa melihat orang ini penuh pengendalian diri dan penguasaan diri. Ditaruh di bagian manapun, kau tanggung jawab tanpa ngomel, gerutu dan ngeluh loh. Kalau kamu ngomel, kesukaannya ngomel, gerutu dan ngeluh, kamu tidak pernah tahu potensi dalam hidupmu. Kamu tidak tahu fungsi dalam hidupmu. Engkau mesti nikmatin segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu dengan tanggung jawab. Ketika engkau tanggung jawab, apa yang terjadi? Surga memperhatikanmu. Karena prinsip kerajaan Allah setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Dimulai dalam hal apapun loh ini. Dalam pekerjaan pengen naik gaji, kerjakan dengan sepenuh hatimu. Jangan komplain, jangan gerutu, jangan ngeluh. Jadi karyawan yang skillful. Kalau kalian skillful, kalian akan cari perusahaan, dan bosmu akan perhatikan dan gua akan naik gaji. Tapi kalau malas-malesan, average rata-rata dengan orang dunia, dengan orang sebayamu, nggak punya skill dan keahlian, kamu tidak sesuatu mempunyai keahlian khusus. Harusnya kita anak-anak Tuhan seperti Bezalel dan Aholiab di dunia marketplace. Katakan amin. Amin. Ngerti ya Bezalel dan Aholiab toh? Nggak ngerti? Siapa Pak itu? Tukang roti atau tukang bakso itu ya? Nanti cari di Alkitab ya. Bezalel dan Aholiab adalah orang di zamannya Musa yang punya keahlian di bidangnya. Ditaruh Tuhan, skillful. Kalian juga orang yang skillful, pinter, cerdas. Tidak hanya cerdas secara pikiran, cerdas secara emosi juga. Dan akhirnya punya keahlian khusus, dan perusahaan akan cari kamu. Saya punya ponakan lulusan Atmajaya, dan sekarang kerja di perusahaan. Beberapa kali ditarik oleh perusahaan lain karena skillful sekali. Makanya orang Kristen tuh harusnya skillful. Bukan orang yang malas. Sudah malas delongap di gereja, pulang merasa rohani, kerja tidak bisa. Kita jadi orang yang pintar. Katakan, saya harus pintar. Saya tidak boleh goblok, bilang. Saya cerdas. Saya diurapin Tuhan. Katakan, saya orang yang cerdas, bukan orang bebal. Saya penuh hikmat. Saya penuh pengetahuan. Tuhan mau itu seperti itu. Kalau kalian skillful dan penuh pengetahuan, penuh pengertian, kamu mengerjakan apa saja diberkatin Tuhan. Perusahaan akan cari kamu. Orang Kristen kalau sampai ngajuin lamaran ditolak kemana-mana karena tidak skillful. Kita adalah orang yang skillful. Saya jadi pendeta pun juga harus skillful. Saya belajar, saya berdoa, saya kembangkan kapasitas saya. Saya tidak hanya duduk manis loh. Saya belajar sampai hari ini. Belajar apapun saya pelajarin. Kalian juga kembangkan kapasitasmu. Zaman ke depan akan semakin banyak tantangan. Ada AI, ada mata uang digital dan lain sebagainya. Terus kalian gak kembangkan kapasitasmu, kamu cukup dengan pencapaianmu hari ini, nothing, tidak akan jadi apa-apa. Gara-gara punya keahlian tadi, Bezalel dan Aholiab diberkati luar biasa. Gara-gara kamu punya keahlian, Tuhan akan berkati kalian luar biasa. Sebab Tuhan memberkati dari apa yang kita miliki. Keahlian yang kamu miliki, dari sana Tuhan akan buka jalan dan berkati kalian luar biasa. Kok diomongin kok meneng ae iki piye to ki wong iki ya? Katakan amin. Dimulai dari sana. Ini waktunya udah mepet sekali loh. Bangkit berdiri sama-sama. Lain kali kita sambung khotbah 1 jam lebih. Bangkit berdiri sama-sama. Buka tanganmu dua-dua. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, jadikan hidupku skillful, berfungsi, berguna. Berikan ketajaman, keahlian,
hikmat, wahyu, dan pengertian muncul di atas rata-rata. Apa saja yang Engkau kerjakan, Engkau buat berhasil. Aku jadi orang yang berbeda, yang diurapin Tuhan. Karakterku berbeda, persis seperti Kristus. Aku jadi orang yang pandai, penuh hikmat dan pewahyuan, takut akan Tuhan. Saya mau berdoa ya Bapak, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan itu, Tuhan jamah dalam namamu. Dalam nama Yesus, berkati satu persatu. In Jesus name. In Jesus name. Jadikan mereka orang yang powerful. Jadikan mereka orang yang diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati apa saja dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Tanggung jawab. Jadi orang yang muncul ke permukaan, dipakai Tuhan, muncul seperti matahari yang memancarkan sinarnya, menerangi kegelapan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya firman siang hari ini akan nempel dalam hati mereka, terpahat dalam loh batin mereka, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman ini jadi daging, dan Engkau sendiri yang campur tangan. Berkatin Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Now, Jesus name. Jesus name. Kuasa mengalir. Jesus name. Kuasa. Go. Jesus name. Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini sesuai terima persoalan. Semakin. Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan buat kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down, down, down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir. Jesus name. Biarin. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam ruangan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang di belakang.